ulang ya. Untung besar dikali kata. Lu dengar kosan ya? Oh, Ulang ya. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya William Gilbert Gila. Di sini saya akan sebagai pewawancara dengan tema atau permasalahan itu tentang penanganan COVID di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan sekolah masing-masing daerah. Tujuan saya melakukan wawancara ini, yang pertama pastinya saya ingin mendapatkan informasi mengenai permasalahan tersebut atau tujuan tersebut. Lalu yang kedua, saya ingin setidaknya mendapatkan insight atau pandangan baru tentang penanganan COVID yang terjadi yang dilakukan oleh masing-masing pihak sekolah yang berada di daerah, apakah sama atau berbeda-beda penanganan COVID yang dilakukan di lingkungan sekolah. Lalu saya akan jelaskan mengenai tipe atau metode wawancara saya ini. Jadi mungkin saya jelaskan dulu dari wawancara ya. Jadi wawancara sendiri seperti yang kita tahu singkatnya adalah proses tanya jawab. Tapi kali ini yang membedakan antara wawancara dan interview dan yang lainnya yang sejenis adalah wawancara di mana proses tanya jawab, tapi opini atau insight pribadi dari si pewawancara tidak dimasukkan ke dalam proses wawancara tersebut. Jadi hanya pure pertanyaan dan jawaban, lalu pewawancara sendiri akan mengembangkan pertanyaan lainnya dari jawaban dari si narasumber. Tipe wawancara saya kali ini tipe tak berstruktur, artinya tak terstruktur, artinya atau singkatnya atau mudahnya tipe wawancara saya ini lebih kepada bercerita, lebih kepada, jadi tipe wawancara ini santai saja, tidak akan terlalu serius. Oke lah, kalau begitu singkat perkenalan. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan yang utama atau yang berat, mungkin kita mulai dulu dari pertanyaan yang singkat. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan nama, asal sekolah, dan asal daerah. Silakan. baik. Nama saya Flora Kila. Saya asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Tengah dari Kabupaten Rotendao. Sekarang sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Rote Tengah. Lebih tepatnya sekarang sedang berada di kelas berapa? Saya sekarang berada di kelas 10 IPA 1. 10 IPA 1. Bisa nggak ceritakan sekarang kondisi sekarang dengan kondisi pandemi sekarang, bagaimana sih sistem yang berlangsung di sekolah? Jadi sistem belajar mengajarnya seperti apa yang terjadi di lingkungan sekolah di masa pandemi ini? Jadi saat ini kami berada di masa pembelajaran normal. Sekolah setiap hari 6 hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sekian. Itu selama proses sekolah atau belajar mengajar itu dengan pertemuan secara offline. Ya, Pertemuan normal. dengan pertemuan normal. Apakah dalam pertemuan normal tersebut ada misalnya waktu atau misalnya waktu proses belajar mengajar atau tempat yang terpaksa harus dirubah karena menyesuaikan dengan masa sekarang itu, masa pandemi, atau masih sama saja? Karena di daerah kami tidak terlalu banyak korban COVID-19, maka untuk tingkat SMA dilaksanakan proses pembelajaran normal. Proses pembelajaran normal artinya misalnya waktu dari satu mata pelajaran yang misalnya 3 jam,
apakah tidak berubah misalnya dipotong menjadi 1,5 jam atau 2 jam karena menyesuaikan dengan masa pandemi, berarti hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak sekolah? Karena saya murid baru SMA, maka saya tidak terlalu tahu satu mata pelajaran itu awalnya berapa jam, tapi kata Bapak Kepala Sekolah, sekarang untuk masa pandemi ini, yang awalnya SMA tuh pulangnya jam 2 siang, sekarang dipadatkan lagi sampai kita pulangnya jam 1 siang. Waktu yang dipadatkan itu dalam waktu pembelajaran atau misalnya tidak ada waktu keluar bermain, atau pemadatannya seperti apa? Kalau untuk jam istirahat ada, tapi satu hari kan SMA itu ada 15 mata pelajaran, jadi dibagi 6 hari. Satu hari ada yang 2, ada yang 3 mata pelajaran itu waktunya. Kalau untuk pelajaran agama di kelas 10 ada 2 kali tatap muka. Kalau pelajaran yang lain cuma 1 hari dalam seminggu. Jadi saya tidak terlalu tahu waktunya dipadatkan atau gimana, tapi saya cuma tahu itu. Oh, kalau artinya kalau maksudnya dari pemadatan berarti waktu atau jam dari pelajaran tersebut bukan dipadatkan tapi dibagi-bagi, sehingga waktu pelajaran yang misalnya dalam satu hari misalnya 3 jam, karena dibagi menjadi 2 hari dalam satu minggu, sehingga bisa menjadi satu setengah. Oh, seperti itu. Kalau dari waktu pembelajaran tidak ada yang berubah, apakah dari posisi tempat duduk ada yang berubah selama perkuliahan secara di masa pandemi ini di SMA Negeri 1 Rate Tengah? Misalnya dalam satu kelas dibuat berjarak-jarak atau seperti apa? Dari sekolah tidak diberitahukan untuk seperti itu, jadi kami duduknya 2 orang. Tapi 2 meja dirapatkan, jadi 2 orang. Tidak ada jaga jarak di situ. Oh, lalu bisa dengar? Iya, nyelek. Oh, Lu pun kamar nyelek, lebih pikir lo bisa dengar. Oh, sudah. Oke, kalau begitu dari waktu dan posisi duduk atau tempat tidak ada semacam prokes dilakukan. Kalau begitu bagaimana dengan prokes, misalnya seperti mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah perkuliahan, atau apakah ada pengecekan suhu sebelum memasuki ruangan sekolah sebagai tindakan prokes awal untuk menindak gejala COVID? lapangan sebenarnya. Jawab sah. Kalau untuk penggunaan hand sanitizer, kata kakak-kakak kelas sudah pernah diadakan untuk di setiap kelas ada hand sanitizer, tapi Hand sanitizer. besoknya hilang. Hand sanitizer. Oh, tahu maksudnya dong bilang ini dong taruh hand sanitizer di setiap kelas itu dan besok hilang deh rasan mobil hilang. Ajaran pencuri dong tuh, bangsat. Gue pas begitu kok. Apa-apa. Memang pencuri dong semua. Kalau tempat buat cuci tangan. Kalau tempat mencuci tangan, saya pernah masuk ke ruangan gudang. Di situ ada tempat cuci tangan, tapi tidak diberikan kepada setiap kelas karena air kami nggak ada.
kalau permasalahan dengan penanganan awal tindakan pencegahan COVID dengan pengecekan suhu setiap awal untuk memasuki ruangan kelas, Tidak ada sama sekali. tidak ada sama sekali. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya prokes yang dilakukan oleh lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Tengah tidak terlalu baik ya. Apakah di lingkungan SMA Negeri 1 Tengah pernah terjadi kasus COVID? Apakah pernah ditemukan kasus COVID baik dari siswa ataupun guru? Selama ini saya tidak pernah mendengar berita bahwa salah satu anggota dari lingkungan sekolah ada yang terkena COVID. Tidak pernah. Kalau misalnya ya bagaimana mau diketahui juga kalau pengecekan suhu? Pernah ada kasus begini, ada kasus di mana ada guru yang absen selama mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Harus tahu pasti. Pak Beni Bukan Pak Beni sih, tapi Ibu Han. Uish, banyak terlalu. pernah absen dengan alasan sakit atau alasan apa? Tidak ada langsung. Absen biasa berapa lama? Absen berapa lama Anda masuk di sekolah? Paling banyak ke 4 minggu, 3 minggu. Berarti itu sufiks COVID itu. Itu bukan sakit, Bu. Berarti bisa diambil kesimpulan begini. Saya kan di ini Roti Tengah sendiri di lingkungan sekolah situ kan banyak yang kena COVID kan, baru-baru yang pas pandemi awal kan situ kan banyak yang kena COVID toh. Setelah yang tadi beta datang Kupang tuh yang terakhir tuh Putra. Situ masih ada kasus baru ke sana yang kena COVID. Oh, ada lah. Bisa Di tahu. di olah lain kan yang waktu itu yang terakhir kali BP itu yang kena tuh Putra. Setelah itu ada. Ini Pak Max dong tuh. Oh, itu masih satu kejadian, masih satu rangkaian. Dan ada lah. Kalau begitu dengan bisa dibilang tingkat tapi kalau setiap pergi sekolah kan masih pakai masker toh Oh, pakai setiap hari. di dalam kelas Di dalam kelas buka buang. meskipun dengan duduk yang masih tetap berdekatan. Yoi. Berarti dengan tingkat prokes yang bisa dibilang buruk, terus memang semua dengan Itu normal. ya tamanya dengan tingkat prokes yang lumayan buruk, terus tapi Honda terjadi kasus atau tidak ditemukan kasus COVID yang terjadi, mungkin karena Honda ada yang mau mengaku ya pas kena COVID. Kira-kira faktor apa tuh yang buat besok jadi bertahan, besok pun tanpa prokes yang ketat, besok masih tetap aman damai Honda ada yang terkena COVID? Yang pertama itu kita siswa dan para guru sudah divaksinasi 2 tahap. Jadi semua di lingkungan sekolah, semua anggota di lingkungan sekolah sudah mengikuti arahan dari pemerintah. Yang kedua, kami walaupun di kelas kami tidak memakai masker, tapi di saat kami berkerumun seperti di tempat apel, kami senantiasa memakai masker. Dan yang terakhir itu kami tidak terlalu mengizinkan tamu dari luar untuk masuk ke sekolah seperti yang dari luar daerah. Tapi kan untuk SMA Negeri 1 Tengah sendiri kan dia punya siswanya kan
dia punya cakupan kan lumayan luas. Ada yang dari Kola, ada yang dari Unitas, ada yang dari ini Tonggoen, ada yang dari Batu Tua, aduh, ada yang dari ini Pulau Benhun, ada yang dari Julio, rumah di mana lagi? Batu Lili. Kan di puncak kan lumayan luas tuh. Kan pernah ada kayak kecurigaan, kayak kecurigaan kayak akhirnya satu COVID nih. Jangan pernah begitu. Atau lu sendiri pernah rasa kalau pernah merasa kalau hanya by COVID, pernah ada begitu kesannya? Gak pernah. Selama ini semuanya terlihat baik-baik saja. Terlihat baik-baik saja, meskipun tidak baik-baik saja. Artinya kesimpulannya begini, Bibis ambil kesimpulan begini. Tunggu. Yang waktu lu masuk tuh Depong prokes begini atau sebelumnya prokesnya sempat berbeda? Kayak lebih ketat atau pas lu masuk sama langsung begini? Depong prokes Honda terlalu ketat atau sebelumnya sempat ketat? Pas dia masuk SMA, kita dong suruh pakai masker nah, ini dong dapat ketemu buka masker dong marah nah. Terus ini dong jaga jarak tuh. Di dalam kelas juga Depong kursi meja dibuat jarak. Sonde? Tetap berampingan. Oh itu kan ketong ini bagi shift. Nah ketong hari Senin hanya kelas 10 yang hari Senin dengan ini Kamis. Terus setelah ini kelas 11 jadi ke kelas ini 10 4 kelas tuh jadi IPA 1 IPA 2 tuh subeda son ada apelai. Jadi son berkerumun. Dalam satu minggu berapa kali pertemuan tuh? Yang pertama tuh yang ketong masuk pertama tuh hanya 2 kali. Offline, Terus pertemuan offline. begini ketong punya daerah turun jadi level 3 level 2 terus naik 4 hari offline terus terakhir nih yang normal yang setiap hari 6 hari. Kalau prokes yang dilakukan sepanjang PPKM level 3 dan level 2 diterapkan tuh apa perbedaannya dengan prokes yang dilakukan sekarang? Perbedaan prokes yang dilakukan di PPKM level 2 dan 3 dengan yang dilakukan sekarang. Kalau PPKM level 3 itu kita masih dituntut untuk mengikuti pembelajaran offline selama cuma satu minggu 2 kali. Kalau untuk kelas 10 itu cuma hari Senin dan hari Kamis. Kalau di PPKM level 2 kan makin menurun nih, jadi ditambah lagi 2 hari. Jadi 4 hari. Dan itu Prokesnya seperti apa tuh? Prokes yang terjadi di sepanjang masa level 1 dan level 3 dan level 2 seperti apa tuh perbedaannya? Kayak misalnya begini. Kenapa? Tidak ada perbedaan. Berarti dari awal sejak level 3 hingga sampai level sekarang prokes yang dilakukan masih tetap sama sampai sekarang. Yes. Dan hebatnya tidak ada ditemukan satu kasus COVID. Iya, karena COVID itu Meskipun di sekitar lingkungan SMA kan banyak yang terbilang cukup banyak yang terkena COVID kan. Karena berdasarkan data di jumlah populasi di Roti Tengah sendiri itu ada 8.000 lebih, dan yang total yang terkena COVID di Roti Tengah itu ada 1.700 lebih. Kalau buat perbandingan bisa perbandingannya 10 banding 1. Jadi dari 100%
dari 10%, 1%-nya ada yang terkena COVID, dan SMA Negeri Ratinga sendiri tidak ditemukan satu kasus COVID. Yoi. Oke, kalau begitu terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Bila sama-sama, Bot. Oke, terima kasih juga atas pertanyaan yang tidak jelas. Pertanyaan seulang 3 kali.